check up kamu, kesehatan, pendapatan, dan pengeluaran kita, agar pengeluaran itu sesuai proporsinya. Cek lagi ya ke sini, investasi di saham, reksadana, atau sukuk, apa gimana, nganggur kamu, proteksi kamu aman, baru deh boleh berinvestasi untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman JSS, Jajan Saham Syariah. Ketemu lagi nih dengan kita. Seperti janji kita sebelumnya di video ini ya. Hari ini kita akan ngebahas nih tentang financial check up kamu. Oke? Nah, sebenarnya ada beberapa tools nih untuk financial check up. Tapi hari ini kita bagi satu aja ya. Nah, yang hari ini kita mau tahu nih bagaimana sih ngukur kesehatan, pendapatan, dan pengeluaran kita. Nah, kita namakan itu dengan financial check up 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Oke, yuk kita lihat di bagian ini ya. Pertama nih, kamu dapat pendapatan. Nah, asumsikan pendapatan kamu 5 juta per bulannya. Oke. Atau selain 5 juta itu mungkin juga sudah termasuk nih kamu punya dividen saham, punya pendapatan sewa atau pendapatan lainnya. Jadi di total ya. Nah, bagaimana sih cara kita agar pengeluaran itu sesuai proporsinya? Cek lagi ya ke sini. Apa sih kira-kira yang pertama harus kita keluarkan? Yang pertama, investasi akhirat. Oke, kita namakan investasi akhirat. Bisa zakat, infak, sedekah, wakaf, atau donasi lainnya nih, ngasih karib kerabat atau ngasih anak yatim, apapun itu. Dan sebaik-baiknya ya nggak ada lebih kurang sih, cuman yang idealnya 10%. Oke, sebesar 10%. Nih, jadi misalkan tadi pendapatan kamu 5 juta, dikali 10% ya sekitar 500.000 ya untuk kebaikan di sekitar kamu. Nah, itu yang pertama harus kamu keluarkan sebelum yang lain. Oke, tadi satu udah ya. Sekarang yang tiga. Tiga apa tuh? Tiga adalah 30% kita keluarkan maksimum untuk utang kita. Jadi nih kalau kamu ada yang berencana untuk utang beli laptop misalkan nih, utang beli motor misalkan untuk keperluan transportasi atau apapun itu, pastikan cicilannya hanya 30% dari pendapatan kamu. Jadi 30% kali 5 juta berapa? 1,5 juta ya, semaksimalnya. Oke? Nah, tadi pertama keluarkan dulu nih buat investasi akhirat. Kemudian keluarkan untuk konsumsi. Nextnya kita keluarkan nih 20% untuk investasi dunia kita. Investasi dunia itu banyak. Bisa kamu investasi pendidikan nih, buat kamu yang misalkan pengen jadi chef nih kan, pengen belajar masak ya investasi pendidikan, atau pengen investasi pendidikan yang lain. Termasuk investasi di saham, reksadana, atau sukuk, apapun itu. Nanti kita belajar insya Allah. Tapi sebelum itu kita balik dulu nih ke atas. Oke ya, balik ke atas. Sebelum kamu boleh investasi, kamu harus pastikan kamu sudah punya proteksi. Nah, proteksi minimal itu apa? Proteksi minimal adalah cek dulu nih, apakah kamu sudah punya dana cash di tabungan misalkan 3 kali pengeluaran kamu. Jadi 3 kali pengeluaran kamu. Asumsikan nih kamu punya pengeluaran misalkan dalam sebulan itu 3 jutaan misalkan. Berarti 3 dikali 3 setidak-tidaknya kamu punya 9 juta nih di dana nganggur kamu. Gunanya apa? Misalkan nih tiba-tiba kecelakaan atau kematian atau keperluan mendadaknya yang kita punya dana cash. Itu minimal ya. Kalau kamu berkeluarga makin gede lagi, bisa 6 sampai 12. Apalagi kalau sekarang zamannya ekonomi lagi nggak enak-enaknya ya, berarti bisa mulai dari 6 sampai 24. Itu tergantung kamu. Kenapa? Jadi sebenarnya rumus 3 ini lahirnya karena ada asumsi nih. Kalau misalkan nih kamu dipecat, ya diasumsikan dalam 3 bulan kamu baru bisa dapat pekerjaan tetap. Pekerjaan baru lah misalkan. Jadi setidaknya selama 3 bulan kamu nggak luntang-lantang minjem ke orang ya. Oke, setelah punya dana darurat, pastikan kamu punya asuransi kesehatan. Jadi setiap kamu
kamu berkeluarga dan ataupun tidak, pastikan punya asuransi kesehatan. Dan minimal itu BPJS, pemerintah udah nyediakan kan? Ada yang penting lagi nih, apa itu? Buat kamu yang berkeluarga, setidaknya kamu punya asuransi jiwa ya, untuk kepala keluarga atau siapapun yang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, bisa dicari ya asuransi jiwanya apa, tapi kalau bisa yang pure aja ya, yang asuransi jiwa. Proteksi kamu aman, baru deh boleh pilih investasi. Nah, terakhir nih baru kita sisakan untuk konsumsi. Jadi 1, 3, 2, 4. Jadi 4-nya adalah 40% maksimal sejelek-jeleknya untuk konsumsi kita. Setelah kamu lihat ini nih pasti agak aneh ya. Aduh, selama ini nih aku ngeluarin konsumsi dulu nih Cynthia, baru habis itu ya zakat gitu atau bayar pajak kan. Tapi investasi bahkan sering lupa. Nah, ikuti step yang benar ya. Jadi stepnya seperti ini nih. Jumlahkan. Nah, inilah kondisi financial check up kamu yang sehat nih. Tapi ini baru satu syarat aja. Nah, syarat lainnya nanti akan kita bahas di video yang lainnya ya. Oke? Nah, apabila ada pertanyaan, ada komen, atau mungkin teman-teman ada tahu share-share ilmu lain, jangan lupa ya. Di kolom ini, di kolom komen, silahkan nih. Insya Allah kita akan balas dan diskusi lebih lanjut. Dan jangan lupa ya untuk juga subscribe, like, dan share channel ini ke teman-temanmu yang lain supaya bermanfaat, supaya orang-orang seperti kita, anak milenial atau yang bunda atau siapapun itu, kita bisa merdeka secara finansial dan pastikan dulu kesehatannya juga baik kan, supaya kita semangat juga nih untuk bikin konten selanjutnya. Ya, see you ya teman-teman sekalian, bye.